kesan saya untuk NTT itu luar biasa. Awalnya mungkin mindset saya itu beda dengan apa yang saya dapati di sini, tapi malah saya ini nggak pengen pulang sebenarnya. Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini aku disamperin teman subscriberku. Siapa ini Pak? Saya dengan Alfian. Nah, aku disamperin Pak Alfian jauh-jauh dari Bima. Beliau ini sering lihat konten-kontenku dan pas ke Flores cari informasi Flores seperti apa sih, khususnya di Larantuka seperti apa. Nah, sekarang beliau aku ajak jalan-jalan ke Larantuka. Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol, makan dulu. Oke, ini Pak Alfian. Ini pusat jajannya Larantuka. Oh iya Pak. Pujaseranya Larantuka. Nah, itu biasanya. Pujasera namanya. Iya, pokoknya ini banyak banget makanan lah di sini lah. Nanti tinggal milih aja. Ada ayam goreng, ada bakso, ada soto, ada banyak, ada sate. Ayo. Ini ya punya stand-stand gitu ya. Ah iya nih, ini langgananku biasanya di sini. Oh gitu. Oke, ayo ini Mas Kempal. Wasamnya masih. Iya ya. Aku ayam goreng biasa. Monggo Pak Alfian apa? Itu sama ayam goreng juga Pak. Ayam goreng. Ayo Rinto. Nah, silakan Pak Alfian. Ya. Ini langgananku sama teman-temanku di sini. Oke, kita milih menu dulu. Jadi Pak Alfian, ini namanya Taman Kota Larantuka. Pusat jajanannya Larantuka ya di sini toh. Tapi ini lumayan lengkap, dari ujung sini sampai ujung sana itu banyak pilihan. Dan yang jelas di sini halal food semua. Jadi teman-teman, Pak Alfian ini teman subscriberku yang kedua mampir di tempatku Pak Alfian. Iya. Yang pertama itu ada Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad kalau kali ini nonton di konten ini, beliau juga sama dari NTB. Dari mana ya Pak Ahmad? Dari Lombok kalau nggak salah. Pak Alfian. Iya. Kesannya gimana di Flores? Dari kalau nggak salah dari ini ya, Labuan Bajo ya. Labuan Bajo. Pesannya Oke, dari Labuan Bajo, terus Ruteng, Jawa, Ruteng, Borong, Manggarai Timur, Borong, ke Sambirampas Kota, masih Manggarai Timur, kemudian ke arah Ngada, Kabupaten Ngada, Mbai, Riu, kemudian Nagiteo, Aisesa, Bawah, sampai ke Jawa. Luar biasa, saya melewati 16 kecamatan, ditambah dengan kecamatan yang harus saya kunjungi untuk pendampingnya itu hampir 37 sampai di Larantuka dan Pulau Lembata. Berarti dari ujung barat Flores NTT sampai ujung ujung timurnya NTT Flores Timur dan Pulau Lembata. Iya itu. Berarti menempuh sekitar, kalau dari barat itu Labuan Bajo sampai Larantuka sekitar 670-an kilo. Tapi kan mungkin sampai juga busuk-busukan ke kecamatan-kecamatan. Kira-kira hampir 2000 kiloan lah. Karena memang setiap kabupaten saya itu mutarnya habis kecamatan yang ada di kabupaten. Berarti sepertinya malah Pak Alfian ini lebih belusukan daripada saya. Iya, sepertinya. Pak, kesannya gimana? Kalau dari situ Labuan Bajo sampai dari saya mungkin bisa sharing ke teman-teman yang belum pernah sama sekali ke Flores. Teman-teman yang traveler maupun yang pengen touring pakai sepeda motor, saya saranin jangan memakai netik, pakailah motor yang manual atau yang gigi, karena kondisi medannya yang membuat motor itu bakal akan rusak mesinnya. Saya sudah mengalami, tapi ya alhamdulillah saya masih bisa menangani hal demikian. Kemudian dari hal-hal pesan saya untuk NTT itu luar biasa. Awalnya mungkin mindset saya itu beda dengan apa yang saya dapati di sini, tapi malah saya ini nggak pengen pulang sebenarnya. Iya. Yang jelas tidak banget ya. Iya, nyaman. Sebenarnya Pak Alfian, tadi saya tertarik
teman-teman kalau bisa disaranin jangan pakai matic. Itu kenapa? Karena naik turunnya atau kelok-keloknya panjang atau gimana? Pertama itu kekuatan mesin bakal akan tidak kuat karena memang terlalu panas, karena jarak tempuhnya jauh-jauh, kemudian kelok-kelok. Saya anggapnya itu jalan itu apa, jalannya keriting gantung. Jadi keriting gantung itu dia belum nyampe berapa meter udah belok-belok, bikin mabuk. Tapi teman-teman harus semangat, artinya nanti kalau pengen spot-spot yang bagus harus berjuang. Nah, kebetulan juga saya kemarin berkat kontennya Pak Doni, Pak David Doni, saya ke Jawa, tapi saya bisa melihat spot-spot bagus. Nah, untuk bisa saya kalau nggak salah itu trekking yang naik turunnya curam itu antara Bajawa, Ruteng. Iya. Itu banyak banget yang naik turunnya itu agak curam masih. Tapi teman-teman harus tahu juga yang dari Bajawa, dari Ruteng ke Bajawa itu belum seberapa untuk tikungan-tikungan yang keriting gantung saya bilang itu. Bisa dicek di YouTube, itu dari arah Kota Borong melewati Kota Komba sampai Aimere di atas Bajawa itu parah. Coba aja teman-teman kalau mau menantang di situ. Saya udah coba. Itu parahnya kalau nggak salah curam dan belok-belok dan berbelok-beloknya terlalu lika-likunya hampir 100 kali mungkin tikungan seperti itu. Betul. Terus kemarin ngomong-ngomong pas perjalanan itu sempat ketemu hujan di jalan atau gimana? Sering sekali. Jadi teman-teman kalau pengen traveling ke area NTT sekarang, kalau lagi musim hujan siapin mantelnya harus yang tebal karena hujannya di sini ganas. Dan ini informasi juga buat teman-teman. Sepertinya sudah saya informasikan juga di beberapa konten saya. Kalau teman-teman melintasi Flores, apalagi dari ujung ke ujung, itu mesti persiapan untuk yang pasti bensin ya teman-teman, karena Bapak udah buktikan sendiri jarang pom bensin kan ya, karena yang mungkin di NTT atau di Jawa gitu, jarang. Lalu yang sepertinya kelihatannya sederhana, tapi bisa nggak sederhana apa? Tambal ban, Pak. Tambal ban. Ini kalau saya lihat jarang banget teman-teman, jarang banget. Jadi mungkin mesti apa ya, punya serep tersendiri gitu. Jadi kalau perjalanan sejauh itu, apalagi sampai 600 kilo, mungkin ya safety-nya memang bawa serep sendiri, serep. Nggak usah ditambah, kalau bocor langsung ganti di jalan. Karena jarang banget teman-teman, jarang banget ada tambal ban. Saya dapetin kendala sih sebenarnya dari BBM, kemudian masalah ban sih sepertinya tidak, karena memang saya memakai motor itu bannya tubles. Nah, jadi kurang angin saya tambah. Cuman namanya ban tubles itu dia daerah pegunungan kebanyakan pasir, jadi dia sedikit kita salah ngambil haluan aja dia habis ini dia ke bawah ya pleset. Oke, mungkin Pak Alfian informasi juga buat teman-teman yang belum pernah ke Pulau Flores. Kalau untuk halal food atau cari makanan yang halal kesulitan nggak? Tidak, karena di setiap kota yang saya datangi dari arah barat sampai sini saya tidak merasakan kesulitan. Karena setiap kota itu sudah banyak sekali penata-penata yang menjual halal, artinya seperti lalapan, nasi campur, soto, sate ayam. Iya, kita bisa ngelihat tuh dari label di depannya kan kita bisa lihat tuh seperti itu teman-teman. Terus di sini perantauan di Larantuka itu banyak juga dari Jawa, dari Bima, lalu dari Sulawesi banyak. Bugis. Karena jarak dari sini Larantuka ke Sulawesi Selatan itu dekat ternyata teman-teman. Teman-teman mungkin bisa cek konten saya yang naik kapal Lambelu itu saya. Itu malam Pak Alfian, jam 8 malam dari Larantuka. Itu pagi itu saya sudah sampai di Bau-Bau Sulawesi Selatan. Terus siang menuju sore itu sudah sampai di Makassar. Itu berapa jam Pak dari Bali? Yang jelas nggak sampai 24 jam sudah sampai Bau-Bau. Larantuka, Bau-Bau. Ternyata
Jadi teman-teman nih yang suka traveler, teman-teman komunitas saya juga nonton Apa? Sepeda motor touring motor. Jadi kita punya komunitas di Bima itu ada namanya komunitas motor Tiger, komunitas motor R series, banyak lah komunitas teman-teman yang suka touring. Nah, teman-teman bisa nih belajar dari kontennya Pak. Ya, juga saya banyak sekali belajarnya sebelum saya datang ke sini. Jadi cari pengalaman, referensi saya banyak. Wah, saya sudah pede nih, saya rasa. Itu saya juga sering ngulas teman-teman review kapal itu Pak, dari sini Larantuka ke Lembata, mungkin Bapak sudah lihat. Iya, iya. Itu teman-teman mungkin kalau mau ke Lembata, dari Larantuka ke Lembata atau ke Adonara orang, teman-teman bisa cek konten saya spill harganya, cara tempuhnya, itu saya spill. Terus kira-kira kemarin kalau nggak salah ke Lembata juga ya? Ke Lembata, saya ke Lembata. Kesannya gimana? Nah, itu tadi Lembata. sebelum saya masuk ke Larantuka, saya udah nonton beberapa kali tuh kontennya Mas Davi. Kemudian beliau memberikan edukasi itu lengkap. Artinya saya tidak perlu mencari informasi lagi ke Lembata itu biayanya berapa, kemudian harus naik kapal apa, semua ada di situ. Teman-teman bisa ngecek. Dan juga saya nyampe di sini, kebetulan kemarin saya nyampe nya minggu, tapi sore. Kebetulan cuaca nggak bagus, saya ngambilnya di pagi, tapi saya mengikuti konten ini itu ada yang namanya kapal cepat. Ya betul. Nah, bagi teman-teman yang nggak bawa motor untuk traveling ke Pulau Lembata, silakan naik kapal cepat itu. Tapi ada untuk yang bawa motor bisa tuh melewati kapal apa Pak? Kapal kayu. Kapal kayu. Itu sudah saya spill semua teman-teman. Kalau kapal cepat dari Larantuka ke Lembata itu cuma 1 jam atau mungkin nggak sampai lah, sekitar 50 menit. Itu tiketnya 130.000. Tapi kalau itu nggak bisa bawa sepeda motor atau kapal cepat. Tapi kalau kita mau bawa sepeda motor atau barang-barang lebih banyak, bisa teman-teman itu pakai kapal kayu. Itu 60.000 Pak. Oh iya. Per orangnya toh. Jadi kalau penumpang itu 60.000, kalau kita bawa sepeda motornya 30.000. Sudah saya spill juga di konten saya, mungkin teman-teman bisa cek konten saya. Nah, informasi dari saya juga nih, kalau teman-teman datang ke Larantuka, mending jangan dulu dieksplor di Larantukanya. Nanti teman-teman eksplor dulu di Lembata, Pulau Lembata, eksplor sampai di ujung aspal, ada namanya Kilometer Kecamatan Buyasuri. Buyasuri, oh iya itu kilometer 0-nya ya? 0 kilometernya Pulau Lembata. Nah, teman-teman bisa melihat sampai bisa melihat Pulau Marisa namanya, atau Pulau Alor juga ada di sana. Nah, kalau teman-teman udah keliling-keliling di Pulau Lembata, teman-teman jangan dulu ke Larantuka. Nyebrangnya dari Larantuka, dari Lembata, keluarnya di Leboleng aja. Nah, dari Leboleng di Pulau Adonara, teman-teman bisa tuh ekspor dari arah sana. Di sebelahnya Gunung Api Leboleng. Nah, betul. Oh, luar biasa teman-teman. Di sana penghasilan bumi atau buah-buahannya banyak. Teman-teman bisa coba durian, enak banget di sana. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Alfian kan kemarin dari Labuan Bajo ke Larantuka, apa namanya, sewa sepeda motor ya? Iya. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Biayanya berapa? Iya, untuk sepeda motor teman-teman schedulekan dulu jadwalnya berapa minggu. Kalau saya pribadi, saya menghabiskan waktu selama 3 minggu. Nah, tapi kalau teman-teman beda dengan traveling, teman-teman mungkin bisa dijadwalkan, bisa dinetetin lagi waktunya, atau mau teman-teman masih lama lagi tidak apa-apa. Tapi saya mengambil motor untuk penyewa itu langsung 1 bulan. Dan biayanya itu 4 juta. 4 juta 4 bulan ya. Nanti kalau dihitung per harinya bisa 130-an ya, 130-an ribu per hari. Tapi ya mungkin motif atau tapi nanggungan kita. reviewnya gimana dah reviewnya? Kalau dengan harga segitu murah, mahal atau bagaimana? Kalau setelah saya, maksudnya saya sebenarnya tidak mau repot. Sebenarnya masih ada yang lebih murah. Tapi karena memang motor itu motornya cc-nya besar, Aerox, ya worth it sih menurut saya, masih sesuai.
Jadi kalau teman-teman yang masih mau di bawah itu harganya pasti ada. Tapi cari teman-teman yang punya Kalau channel. nggak salah itu saya pernah googling sih, sewa motor di Labuan Bajo itu 75.000 per hari. Itu ada. Berarti kan sebetulnya lebih murah. Nah, teman-teman bisa cari tahu di Labuan Bajo di mana. Cuman saya kemarin kan keburu pengen jalan, ya udah mana yang ada ambil. Di sini ada ribu sewa motor. Ada Berapa? 80.000. 50.000. 80.000. Berarti yang sama. Nah teman-teman tuh ada info tuh di Larantuka ada persewaan motor juga 80.000. Mungkin teman-teman kalau minat atau sewaktu-waktu mau sewa motor, teman-teman bisa DM di IG saya, ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman DM. Nanti saya pasti balas jasa. Terus apa lagi ya yang bisa kita sharingkan? Masalah tempat tinggal, Hotel, penginapan. Boleh deh, review. Saya belajar banyak dari kontennya Pak David masalah penginapan. Jadi kita bisa milih tuh penginapan sesuai dengan kondisi kita, keuangan kita, atau sesuai dengan kondisi budget kita yang kita bawa. Nah, saya rekomendasi yang sesuai dengan apa yang saya pernah nonton kontennya. Ini yang mana nih, yang di Labuan Bajo, Larantuka, Maumere? Malah saya keseluruhannya itu hampir saya pilih rekomendasi dari Bapak Doni. Nah, jadi saya rekomendasikan ke kantor. Ini Pak, so yang nggak perlu lagi saya melihat isi dalam sebagainya karena memang sudah ada di konten. Saya melihat, oh ini bagus nih, lumayan. Tapi kalau untuk kalangan teman-teman yang traveler, yang masih bisa sih untuk cari banyak kok. Yang di bawah angka 200-an ada, yang di atas 200 ada. Nah, jadi saya infokan ya Pak Anggan itu teman-teman kalau pengen review penginapan atau hotel dari Labuan Bajo sampai Larantuka, sepertinya sudah pernah saya review sama Pak. Iya. Kalau di Labuan Bajo, saya pernah review teman-teman dari harga 85.000 Pak. Ada Pak di Labuan Bajo. Iya. Hotel dari harga 85.000, 300-an ribu, 700-an ribu, 1,2, 1,5 saya pernah review semuanya Labuan Bajo. Terus di Ruteng juga saya pernah review. Di Bajawa saya pernah review, di ND pernah ada. Terus di Maumere ada juga, di sini Larantuka ada juga, di Lembata ada juga. Nah teman-teman yang mungkin pas mampir-mampir di kota-kota tersebut, teman-teman bisa lihat review saya, harganya segitu, kondisi hotel atau penginapannya seperti itu. Kalau saya rasa masih worth it sih Pak. Jadi masih banyak pilihan kan. Di Labuan Bajo pun dari tadi yang saya ulangi dari harga 85.000 ada, 300-an ribu ada. Jadi jangan bayangin teman-teman kalau di Labuan Bajo terus mahal semua, enggak. Iya. Ada ya Iya, kelas betul. backpacker lah istilahnya, kelas backpacker. Ini ada dari saya nih bagi teman-teman yang traveler, pemilihan makanannya tadi saya belum sempat spill ke teman-teman. Pemilihan makanannya sebenarnya dengan angka harga makanan di area dari barat sampai ke timur lumayan agak berbeda dengan kota besar. Akan tetapi teman-teman bisa tuh untuk cari alternatif yang lebih murah lagi. Nah mungkin bisa di spill Pak untuk harga-harga seperti ini kan, nanti kita bisa ini kan. Kalau mungkin hampir sama sih di Jawa ini ya teman-teman ya, tambahkan aja nasi ayam goreng nih, ayam penyet itu 30.000, ayam bakar 30.000, bebek goreng 35.000, terus ikan goreng kremes 25.000. Terus kalau pagi ya teman-teman aku spill di sini sekitar Larantuka itu nasi kuning 10.000 Pak. Nasi kuning 10.000 udah pakai telur ya, udah pakai telur itu nasi kuning 10.000. Di Labuan Bajo juga pernah saya review nasi kuning 10.000. Terus ayam goreng segala macam juga hampir sama kok di Larantuka. Jadi artinya kalau untuk makanan saya rasa masih worth it ya. sama kayak di
Oke. Teman-teman, karena makanan kita sudah datang dan kayaknya informasinya sudah Sudah semua. Oke. Jadi makasih banget Siap. Pak Alfi sudah banyak nonton konten-konten saya, dan buat teman-teman yang cari informasi tentang NTT atau khususnya tentang Flores, saya banyak banget bikin konten dan moga-moga konten-kontennya dapat membantu teman-teman yang lagi cari informasi tentang NTT atau Flores. Oke, mungkin itu Bisa nonton teman-teman. jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share Oke. kontennya Pak David Don. Oke. Thank you banget Pak Alfi sudah mampir di Larantuka. Ya. Mari kita makan. Oke. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Saya David Doni, Alfi dan teman Purinto dari Larantuka. Terima kasih. Oke teman-teman, ayo kita makan dulu.